Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam takzimku untuk semua sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan dalam kajian mengenal diri yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Semua kejadian-kejadian yang kita saksikan, baik kejadian-kejadian di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam negara kita, semua kejadian-kejadian itu hakikatnya terjadi karena diri kita sendiri. Jadi bagi kita yang menyadari semua kejadian-kejadian itu tak bakal terjadi tanpa diri kita sendiri. Jadi yang berposisi sebagai penyaksi atau yang menyaksikan seluruh keadaan apapun di alam semesta ini, di dalam lingkungan kita, semuanya terjadi karena keberadaan, karena kewujudan kita sendiri sebagai manusia yang dirinya merasa yang paling wujud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selama ini kita luput menyadari itu semua, seolah-olah masing-masing diri, seolah-olah masing-masing manusia, seolah-olah masing-masing makhluk bisa berperan dengan sendiri-sendiri. Itu pemahaman kita selama ini. Soalnya selama ini kita yang menduduki sebagai raja di rajanya hati ini, sehingga kita menyaksikan orang-orang lain pun sama halnya seperti kita, punya wujud sendiri, punya kekuasaan sendiri, punya hidup sendiri, punya kehendak sendiri, dan sebagainya. Itu pemahaman kita selama ini. Karena kita selama ini tidak mengenal diri kita sendiri, sebab selama ini kita tak tahu keberadaan diri kita sendiri. Coba kita masuk ke dalam diri kita sendiri. Semua kejadian-kejadian itu, tampilan-tampilan itu, baik itu ketaatan atau kemaksiatan, baik itu di dalam kebaikan ataupun keburukan, ada penyakit-penyakit apapun, COVID-19 contohnya, ada keadaan-keadaan apapun, demo-demo contohnya, semua itu takkan pernah ada bila
kita tidak ada. Inilah bukti bahwa seluruh apa yang kita lihat, seluruh apa yang kita dengar itu takkan pernah ada, takkan pernah wujud tanpa kewujudan hidup dan badan ini. Karena selama ini kita sukanya bermain-main di luar diri, sehingga kita tertipu, sehingga kita tersesat dari apa yang kita saksikan. Jadi maknanya, sebelum kita menyalahkan orang lain, maka salahkanlah diri kita sendiri. Sebelum kita meremehkan orang lain, maka tengoklah siapa diri kita ini. Terjadinya semua kejadian-kejadian itu takkan pernah ada tanpa diri manusia kita. Jadi hakikatnya diri manusia kitalah raja, sebagai raja penyaksi semua keadaan-keadaan yang ada di alam semesta ini. Jadi sesungguhnya kitalah sebagai khalifatullah, sebagai wakil-wakilnya Allah di bumi ini. Sesungguhnya kitalah sebagai aulia Allah, wali-walinya Allah di bumi ini. Tapi kita selama ini tidak sadar. Sesungguhnya Muhammad Rasulullah yang harus kita gapai, seperti contoh yang ada di syariat, seperti contoh yang ada di Zahiriyah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu diturunkan, diciptakan oleh Allah sebagai panutan, sebagai contoh umat manusia. Wajiblah manusia mengikuti seperti contohnya, agar manusia selamat menuju Tuhannya. Bila manusia tidak mencontoh seperti Kanjeng Nabi Muhammad, di sini babakan hati yang ditekankan, bukan babakan dohiriyahnya, babakan hati, babakan bertauhidnya, babakan la ilaha illallahnya yang ditekankan. Tanpa kita mengikuti akhlak Rasulullah, yang mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berakhlak mulia kepada Tuhannya, yakni tidak jadi Tuhan di hatinya. Akan tetapi Kanjeng Nabi Muhammad menjadi Muhammad Rasulullah, menjadi hamba-hamba yang diutus oleh Allah, bukan menjadi manusia yang diutus oleh dirinya sendiri, bukan manusia yang diutus oleh iblis dan setannya sendiri di hatinya, bukan menjadi manusia yang diutus oleh hawa nafsunya sendiri. Maka dari itu, contoh yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus wajib diterapkan di dalam hati kita. Apanya? Imannya, bukan pakaiannya, bukan dohiriyahnya, bukan syariat-syariatnya. Nanti itu mengikuti syariat dohiriyahnya, itu mengikuti. Karena apa? Sudah diutus oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa memahami itu. Jadi semua kejadian-kejadian alam semesta ini, kejadian banjir,
kejadian bencana, semua itu terjadi atas diri manusia kita sendiri, yakni diri kitalah yang menyaksikan semua kejadian-kejadian itu. Berarti sumber dari segala sumber apa yang terjadi di alam semesta ini kan karena diri kita sendiri. Tanpa diri kita sendiri yang ada, tanpa diri kita sendiri yang wujud, apakah kita bisa menyaksikan itu semua? Maka dari itu, semua alam semesta ini berpancar kepada masing-masing diri manusia kita, karena kitalah yang bisa menyaksikan semua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi bukan Kanjeng Nabi Muhammad saja yang diperjalankan Allah, seluruh manusia itu diperjalankan Allah. Bila kita hanya menengok wujudnya Kanjeng Nabi Muhammad saja yang di-Isra Mi'rajkan, maka kita akan celaka, kita akan tersesat. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu sebagai contohnya manusia, contoh yang termulia. Jadi apa-apa yang dilalui oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti seluruh manusia pun melaluinya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Bila ayat ini hanya untuk Kanjeng Nabi Muhammad saja seorang diri, maka ayatnya tak akan berbunyi demikian. Maka ayatnya berbunyi Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Akan tetapi ayatnya di sini Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Jadi seluruh manusia itu diperjalankan oleh Allah. Seluruh manusia itu diciptakan oleh Allah. Seluruh manusia itu dihidupi oleh Allah. Seluruh manusia itu dikuasakan oleh Allah. Seluruh manusia itu dikehendakkan oleh Allah, dan seluruh manusia itu hakikatnya utusan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang dikehendaki kepahaman di sini, bagi orang-orang yang dikehendaki ditunjuki oleh Allah jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kapan diperjalankan manusia itu? Kapan diciptakan manusia itu? Kapan mulai dihidupkan manusia itu? Mulai dihidupkan, mulai diciptakan manusia itu, mulai diperjalankan sejak di saat malam, lailan, malam hari, bukan malam-malamnya dohir ini, akan tetapi malamnya. Ketika kita diciptakan, kita tidak tahu apa-apa, kita tidak ingat apa-apa, kita tidak menyadari apa-apa ketika kita masih di dalam tanah, ketika kita masih di dalam tumbuh-tumbuhan, ketika masih kita di dalam buah-buahan, sayuran dan padi, ketika kita masih di dalam sperma dan sel telur, ketika kita masih di dalam gumpalan darah, ketika kita masih di dalam gumpalan daging, ketika kita masih di dalam janin, dan ketika kita menjadi bayi yang suci, kan semua itu malam, malam hari. Maksudnya goibnya manusia. Manusia belum wujud, meskipun kelihatan wujud di dalam bayi yang sudah terlahir, namun hakikatnya diri kita, kesadaran kita, ingatan kita belum wujud. Itulah yang dimaksud malam. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barokna.
Jadi seluruh manusia itu diperjalankan dari Masjidil Haram, yakni tanah-tanah ini. Diciptakan dari tanah, dihidupi dari tanah, diperjalankan dari tanah, dicukupi dari tanah, dilindungi dari tanah, dijaga dari tanah sampai menjadi bayi yang suci. Kenapa disebut bayi yang suci? Karena diri manusia kita belum ada, karena masih malam, karena belum wujud, karena diri manusia kita masih gaib. Itulah yang dimaksud malam. Jadi kita ini berasal dari malam kembali ke malam, berasal dari kegoiban kembali ke goiban. Yang terang benderang hanyalah wujudullah, yang bisa menyaksikan seluruh ciptaannya di awal maupun akhir. Semuanya hanyalah Allah yang mencipta. Jadi hakikat tanah itulah yang dimaksud Masjidil Haram. Ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna, sampai menjadi bayi yang suci, yang sudah diharap-harapkan, yang sudah ditunggu-tunggu oleh ayah ibunya yang diberkahi. Untuk apa kita diciptakan? Untuk apa kita didatangkan ke bumi ini? Untuk apakah kita dijadikan khalifah di bumi ini? Untuk apakah kita dijadikan Muhammad Rasulullah di bumi ini? Karena kita diciptakan di bumi ini karena haulahu linuriyahu min ayatina, hanyalah untuk menyaksikan ayat-ayat Allah. Jadi apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, dan apapun yang kita saksikan di alam semesta, inilah yang dimaksud ayat-ayat Allah. Jadi fokus kita, pandangan kita, janganlah memandang ayat-ayatnya. Bila kita menyaksikan ayat-ayatnya, maka pandangan kita tersesat jauh dari siapa yang menciptakan ayat-ayat itu. Bila kita berfokus kepada semua kejadian yang ada di alam semesta ini, maka kita akan luput memandang siapa yang menciptakan dan yang menjadikan itu semua. Maka dari itu, kembalilah kepada Tuhan yang menciptakan diri kita. Dan inilah bukti bahwa kita sudah mengenal siapakah hakikat sang diri itu. Tanpa diri Allah, maka diri manusia pun tak ada. Dengan diri Allah lah, maka diri manusia terwujud. Akan tetapi jangan terlena dengan kewujudan diri manusia kita. Jangan terlena dengan hawa nafsu kita sendiri. Jangan terlena dengan iblis dan setan yang selalu menasehati kita, yang selalu membawa kita jauh tersesat memandang Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pemaparan ini menjadikan gugahan-gugahan hati kita yang selama ini tidur. Semoga pemaparan ini bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan khususnya untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.